Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ID, selamat datang di channel Halwa ID, tempat di mana cerita hidup menjadi pelajaran berharga. Setiap momen, setiap kisah yang kita bagikan, membawa kita untuk lebih memahami arti dari perjuangan, harapan, dan cinta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini semakin berkembang. Sari, seorang janda berusia 35 tahun, hidup sederhana di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Setelah suaminya, Arif, menghilang 5 tahun lalu tanpa kabar, ia harus bekerja keras sebagai buruh cuci dan tukang kebun untuk menghidupi dua anaknya, Rina, 10 tahun, dan Adi, 7 tahun. Kehidupan mereka penuh dengan kesulitan, tapi Sari selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Suatu pagi, tetangganya, Bu Marni, datang dengan wajah bersemangat. "Sari, ada kabar baik. Ada lowongan kerja di acara pernikahan seorang miliuner terkenal, Pak Handoko. Bayarannya lumayan loh." Sari ragu. "Acara mewah seperti itu, aku tidak pantas, Bu. Ini kesempatan langka, Sari. Bayarannya bisa buat biaya sekolah Rina dan Adi," bujuk Bu Marni. Akhirnya, Sari menerima tawaran itu. Ia pun berangkat ke venue pernikahan dengan pakaian sederhana, sambil berdoa semoga tidak terjadi hal-hal yang memalukan. Sesampainya di lokasi, Sari terpana melihat kemewahan yang ada. Ballroom besar, hiasan bunga impor, dan lampu kristal yang berkilauan membuatnya merasa kecil. Ia bertugas membantu di dapur, menyiapkan hidangan untuk tamu-tamu penting. "Aku harus bekerja keras. Ini demi anak-anakku," bisik Sari pada dirinya sendiri. Saat ia sedang sibuk bekerja, seorang pria tinggi tampan dengan setelan jas mahal lewat di depannya. Sari menoleh dan dadanya berdebar kencang. Wajah pria itu terasa sangat familiar. "Tidak mungkin itu Arif?" bisik Sari dalam hati. Tapi, sebelum ia bisa memastikan, pria itu sudah menghilang di antara kerumunan tamu. Persiapan menuju acara mewah, Sari mulai beradaptasi dengan lingkungan barunya. Ia bertemu dengan Tini, seorang pelayan yang sudah berpengalaman. Tini menjelaskan bahwa acara ini adalah pernikahan putri Pak Handoko, seorang pengusaha kaya raya, dengan seorang pria bernama Ryan, yang juga seorang pengusaha sukses. "Ini acara besar, Sari. Jangan sampai ada kesalahan kecil. Pengantinnya orang penting," kata Tini. Sari mengangguk, tapi hatinya terus bertanya-tanya. Ada sesuatu yang mengganjal di benaknya, seolah ada rahasia besar yang tersembunyi di balik kemewahan ini. Saat ia sedang menyiapkan hidangan, Ryan lewat lagi di depannya. Kali ini, Sari berani menatapnya lebih lama. Wajah itu benar-benar mirip dengan Arif, mantan suaminya. Apa mungkin Arif masih hidup? Tapi, kenapa ia tidak pernah kembali? Pikir Sari, hatinya bergejolak. Ia pun memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Ryan. Sari dipanggil untuk membantu pengantin wanita, Maya, putri Pak Handoko. Saat pertama kali bertemu, Sari terkesan dengan kecantikan dan keramahan Maya. Namun ia melihat ada kesedihan di balik senyum Maya. "Terima kasih sudah membantu, Bu," kata Maya lembut. "Sama-sama, Mbak Maya. Semoga acaranya lancar," balas Sari. Saat membantu Maya memakai gaun pengantin, Sari tidak sengaja melihat foto kecil di meja rias. Foto itu menunjukkan Maya dan Ryan. Wajah Ryan itu membuat Sari tertegun. Ini Arif. Pasti dia, pikir Sari, hatinya bergejolak. Ia pun bertanya pada Maya, "Mbak Maya, sudah lama kenal sama Mas Ryan?" Maya tersenyum tipis. "Tidak terlalu lama, Bu. Tapi, ayahku bilang dia orang yang tepat untukku." Sari merasa ada yang tidak beres. Ada rahasia besar di balik pernikahan ini. Saat acara pernikahan dimulai, Sari akhirnya melihat Ryan dari dekat. Dadanya berdebar kencang.
Wajah itu persis seperti mantan suaminya, Arif, yang menghilang 5 tahun lalu tanpa kabar. Tidak mungkin Arif sudah meninggal, bisik Sari pada dirinya sendiri. Tapi semakin ia memperhatikan, semakin yakin ia bahwa Ryan adalah Arif. Ia pun mulai mencari cara untuk memastikannya. Saat Ryan sedang sendirian, Sari mendekatinya. "Maaf Pak Ryan, apa kita pernah bertemu sebelumnya?" Ryan terkejut tapi cepat menguasai diri. "Tidak, Bu. Saya rasa tidak." Tapi Sari melihat ada ketegangan di wajah Ryan. Ia yakin ada sesuatu yang disembunyikan oleh Ryan. Setelah itu, Sari pulang dengan perasaan kacau. Ia membuka album foto lama dan menemukan foto pernikahannya dengan Arif. Wajah Arif di foto itu sama persis dengan Ryan. Apa mungkin Arif masih hidup? Tapi mengapa ia tidak pernah mencari aku dan anak-anak? Tanya Sari dalam hati. Ia pun memutuskan untuk kembali ke acara pernikahan besok dan mencari tahu kebenarannya. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus mengungkap kebenaran ini? Keesokan harinya, Sari kembali bekerja di acara pernikahan. Kali ini, ia mencoba mendekati Maya. Saat berbincang, Maya tanpa sengaja berkata, "Aku sebenarnya tidak yakin dengan pernikahan ini. Tapi ayahku memaksaku." Sari terkejut. "Kenapa Mbak Maya?" Maya hanya menggeleng. "Ada banyak hal yang tidak kamu tahu, Bu." Sari semakin penasaran. Apa hubungan antara Maya dan Ryan? Apa ada paksaan di balik pernikahan ini? Sari akhirnya menemukan kesempatan untuk berbicara dengan Ryan secara pribadi. Saat mereka bertatap muka, Ryan terkejut dan langsung memalingkan muka. "Arif, itu benar kamu?" tanya Sari dengan suara gemetar. Ryan diam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Iya, Sari. Aku Arif." Sari hampir pingsan. "Kenapa kamu tidak pernah kembali? Kami tunggu bertahun-tahun." Arif menghela napas. "Aku punya alasan, Sari. Tapi tolong jangan ungkap identitasku di sini." Sari marah dan bingung. "Apa alasanmu, Arif? Kamu meninggalkan kami begitu saja. Dan sekarang kamu akan menikah dengan wanita lain." Arif mencoba menjelaskan, tapi Sari tidak mau mendengar. "Aku tidak peduli. Kamu sudah menghancurkan hidup kami." Melihat keributan itu, Maya pun mendekat. "Ada apa, Pak?" tanyanya curiga. Arif panik. "Tidak ada, Maya. Ayo, kita lanjutkan acara." Tapi Sari tidak bisa diam. Ia merasa dikhianati. Sari pulang dengan perasaan hancur. Ia bingung harus berbuat apa. Di satu sisi, ia ingin mengungkap kebenaran kepada Maya. Di sisi lain, ia takut akan dampaknya pada anak-anaknya. "Aku harus bicara dengan Arif lagi," pikir Sari. Ia pun memutuskan untuk menghubungi Arif secara diam-diam. Malam itu, Sari mengirim pesan kepada Arif. "Kita harus bicara. Aku tidak bisa diam seperti ini." Arif membalas, "Baik, kita bertemu besok. Tapi jangan sampai ada yang tahu." Sari setuju, tapi hatinya masih dipenuhi oleh kemarahan dan kebingungan. Sari dan Arif bertemu di sebuah kafe terpencil. Arif menjelaskan bahwa ia terlibat dalam masalah besar 5 tahun lalu yang memaksanya untuk menghilang. "Aku tidak punya pilihan, Sari. Aku harus melindungi kalian," kata Arif. "Tapi kenapa kamu tidak pernah memberi kabar? Kenapa kamu tidak kembali?" tanya Sari. Air matanya mengalir. Arif menunduk. "Aku ingin, tapi aku tidak bisa. Aku terperangkap dalam situasi yang sulit." Sari bingung. Apa yang harus ia percayai? Apakah Arif benar-benar mencintainya? Atau ini hanya alasan untuk menutupi kesalahannya? Tanpa diduga, Maya mengetahui pertemuan rahasia antara Sari dan Arif. Ia pun marah dan merasa dikhianati. "Apa yang terjadi, Ryan? Siapa wanita itu?" tanya Maya dengan suara tegas. Arif panik. "Maya,
Ini bukan apa yang kamu pikirkan. Tapi Maya tidak mau mendengar. Aku tidak akan menikah denganmu jika ada rahasia seperti ini. Sari yang melihat semuanya merasa bersalah. Ia tidak ingin merusak hidup orang lain, tapi ia juga tidak bisa membiarkan Arif lolos begitu saja. Arif akhirnya menceritakan segalanya kepada Sari dan Maya. Ternyata, 5 tahun lalu ia terlibat dalam kasus korupsi besar-besaran yang melibatkan Pak Handoko. Ia dipaksa untuk menghilang dan mengubah identitasnya demi keselamatan keluarganya. Aku tidak punya pilihan. Aku harus melindungi kalian, kata Arif dengan suara serak. Maya terkejut. Jadi, ayahku terlibat dalam semua ini. Sari pun merasa hancur. Ia tidak menyangka bahwa Arif melalui begitu banyak penderitaan. Sari, Arif, dan Maya duduk bersama, membahas langkah selanjutnya. Maya memutuskan untuk membatalkan pernikahan ini. Aku tidak bisa menikah denganmu, Ryan. Ini semua terlalu rumit, Maya. Arif mengangguk. Aku mengerti. Aku tidak pantas untukmu. Sari pun harus memutuskan apakah ia akan memaafkan Arif dan membangun kembali keluarganya, atau melanjutkan hidupnya tanpa dirinya. Arif akhirnya bertemu dengan Rina dan Adi setelah bertahun-tahun menghilang. Pertemuan ini penuh dengan air mata dan keharuan. Ayah, kenapa kamu pergi? Tanya Rina dengan suara kecil. Arif menangis. Maafkan ayah, nak. Ayah tidak punya pilihan. Adi yang masih kecil hanya memeluk Arif erat. Sari yang melihat semuanya merasa hatinya meleleh. Acara pernikahan akhirnya dibatalkan. Maya memilih untuk pergi, sementara Arif memutuskan untuk kembali ke Sari dan anak-anaknya. Namun, Sari masih ragu apakah ia bisa memaafkan dan menerimanya kembali. Aku butuh waktu, Arif. Aku tidak bisa langsung memaafkanmu, kata Sari. Arif mengangguk. Aku mengerti. Aku akan menunggu. Setelah melalui berbagai lika-liku, Sari akhirnya memutuskan untuk memaafkan Arif. Mereka pun memulai hidup baru bersama anak-anaknya. Meski masa lalu penuh dengan luka, Sari yakin bahwa mereka bisa membangun kebahagiaan yang baru. Kita mulai dari awal, Arif. Untuk anak-anak kita, kata Sari dengan senyum. Arif memeluk Sari erat. Terima kasih, Sari. Aku berjanji akan menjadi suami dan ayah yang baik. Dan di tengah keluarga yang kembali utuh, Sari merasa bahwa semua perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Terima kasih sudah menonton Sobat ID. Semoga kisah yang baru saja kalian saksikan bisa memberikan inspirasi dan pelajaran berharga dalam hidup kita semua. Ingat, setiap perjalanan memiliki tantangannya, tapi dengan cinta, ketulusan, dan perjuangan, kita bisa menghadapinya bersama. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan cerita ini, serta bagikan ke teman-teman kalian, agar lebih banyak orang yang bisa terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap semangat menjalani kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.